Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Erika. Di video kali ini aku mau sharing tentang bagaimana sih menjadi tempat curhat yang menyenangkan bagi teman atau orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kalian pernah gak sih ngalamin curhat ke satu teman ataupun ke keluarga kalian, tapi yang kalian rasakan itu yang tadinya marah, yang tadinya sedih makin sedih dan merasa tidak dimengerti. Atau pernah gak sih kalian dicurhatin sama teman, terus kalian bingung harus ngapain, apa yang harus ditanggapin gitu, intinya bingung lah meresponi dia seperti apa. Jadi sekarang aku mau sharing sedikit beberapa hal yang biasanya aku lakukan kalau misalnya ada orang yang sharing atau curhat ke aku, ataupun ya kalau misalnya aku sendiri memang karena pekerjaanku adalah sebagai seorang konselor, bagaimana aku berkomunikasi dengan klien-klien. Yang pertama adalah perhatikan postur ya. Ketika ada teman yang sharing ke kita, usahakan untuk fokus ke dia. Artinya jangan sambil sibuk pegang handphone, dan ini sering banget juga gagal gitu ya. Kalau dengan teman-teman sendiri tuh rasanya kayak nggak menangkap perasaan dia dan nggak menangkap apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan, dan nggak take it serius gitu ya. Seolah-olah dia hanya sekedar cerita-cerita kayak biasa, jadi fokus gitu. Yang kedua, teman-teman, menurut saya yang penting banget adalah kalian perlu mendengarkan dulu. Mendengarkan tanpa memotong pembicaraan. Mendengarkan tanpa terlalu banyak bertanya. Dengerin aja dulu, dia mau bilang apa sebenarnya. Yang paling penting untuk ditangkap adalah bukan hanya sekedar apa yang dia ceritakan, tetapi sebenarnya apa yang dia rasakan. Pesan apa yang ingin disampaikan sebenarnya ke kita. Ya, apakah dia merasa sedih, terluka, kecewa, marah, apa yang dia rasakan ya. Karena apa teman-teman, dia cerita seolah-olah tuh masalah bukan masalah besar, tapi kita bisa menangkap sebenarnya dia sedih banget, cuman nggak mau aja mengakuinya gitu. Jadi tangkap perasaannya ya. Nah, kenapa perlu menangkap perasaan ini? Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita sharing ke orang lain terus dia langsung nasehatin kita, padahal dia nggak tahu sebenarnya kita butuhnya apa, itu menyebalkan. Kita rasanya pengen langsung berhenti aja sharingnya. Begitu juga yang teman-teman kamu rasakan. Jadi kamu harus benar-benar mengerti dulu dia maunya apa. Contoh konkretnya kayak gini, kalau misalnya ada teman kamu yang curhat, dia kesel banget sama pacarnya karena pacarnya jarang kasih kabar. Gimana nih harus meresponi gitu ya. Nah, yang perlu kamu tangkap adalah alasan dia merasa kesel apa. Karena nggak sama di semua orang. Ada orang kesel banget pacarnya nggak ngabarin, karena kalau pacarnya nggak ngabarin dia merasa nggak dicintai. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang kalau nggak dikabarin dia merasa mungkin pacarnya selingkuh. Yang ketiga, kalau misalnya nggak rajin dikabarin, dia merasa pacarnya itu tidak peduli gitu ya. Ini sebenarnya ya alasannya mirip-mirip, tapi berbeda pada masing-masing orang. Nah, kita bisa tanya, kalau misalnya pacar kamu gak hubungin, apa yang kamu rasakan sih? Ya aku sedih banget. Oh, sedih gimana gitu. Emang apa yang kamu pikirkan kalau pacar kamu gak hubungin? Oh iya, kalau pacar aku gak hubungin, aku merasa dia sebenarnya gak serius dan gak cinta banget sama aku gitu. Nah, kita udah tahu nih orang kalau misalnya pacarnya gak hubungin, yang dirasakannya adalah sedih karena merasa gak dicintai. Kita bisa cari tahu sih sebenarnya karena apa gitu. Oh, ternyata mungkin papanya pernah memang juga dulu begitu ya, jarang banget ada waktu buat keluarga dan dia merasa nggak dicintai sama papanya. Ini contoh doang gitu ya. Atau nggak usah sejauh itu, misalnya oh ternyata bagi dia masalah waktu itu penting banget. Nah, bisa kita tanya, oh jadi menurut kamu waktu itu ternyata penting banget ya? Iya, aku pengennya pacarku kasih kabar, aku pengennya dia ada waktu dan segala macam. Nah, di sini dia merasa udah dimengerti, dia merasa udah dipahami, sehingga kalaupun kita mau kasih masukan, dia udah bisa terima teman-teman. Tapi kalau kita tadi langsung gitu kasih masukan, kasih pandangan, misalnya ya ampun pacarmu kan juga kerja, emang pengangguran, bisa ngabarin 24/7 misalnya. Atau biasalah namanya orang dewasa juga sekarang pacaran kan gak harus selalu lagi ngapain, udah makan, udah bobo, gak kayak gitu lagi kan misalnya. Atau kita nasehatin teman kita dengan maklumlah pacarmu kan profesinya ini gitu, dia kan sibuk ngurusin orang, kamu harusnya jadi pengacara pengertian gitu. Kalau di awal udah langsung begitu teman-teman, yang ada dia marah dan sebel. Tapi ketika dia merasa perasaannya apa yang dia rasakan punya tempat, dia kalaupun kita kasih masukan misalnya, oh bagaimana kalau misalnya kamu coba komunikasikan dengan pacarmu, ternyata buat kamu itu waktu itu penting. Nah, udah pernah nggak dibicarakan? Nah, misalnya dia bilang belum pernah, coba deh kamu sampaikan secara terbuka, jangan kode-kodean gitu ya. Kasih tahu kalau misalnya kamu pengennya kasih waktu itu berapa lama.
Nah, jadi dia bisa komunikasikan dengan pasangannya mengenai waktu. Ternyata bagi dia waktu itu penting banget dan selama ini belum tersampaikan. Nah, ketika dia udah bisa sampaikan, kemungkinan masanya selesai. Sehingga dia nggak perlu datang lagi 2-3 hari kemudian untuk curhat hal yang sama ke kamu, karena yang kamu lakukan hanya menasehati dia. Atau dia curhat lagi ke orang lain dengan masalah yang tidak terselesaikan. Nah, di sini sebenarnya butuh skill banget sih teman-teman. Dari tadi tuh yang kita butuhkan adalah skill untuk berempati kepada orang lain dan juga skill untuk menganalisa masalah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini butuh dicoba dan aku pikir ya kita pun para konselor ini belum tentu sedalam itu sih bisa menangkap gitu. Tapi menurut aku semua orang bisa berlatih sih. Minimal untuk tahap-tahap basic gitu ya, untuk mendengarkan curhat teman dan bukan untuk masalah-masalah yang berat misalnya. Menurut aku itu masih sangat-sangat bisa. Prinsip selanjutnya adalah kita perlu memberikan penghargaan teman-teman. Karena dia mau cerita sama kita, belum tentu loh dia mau cerita sama orang lain. Jadi kalau saya sih sering bilang gitu ya, makasih loh kamu udah mau sharing sama aku gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan itu misalnya membangun atau berguna. Atau ketika dia mulai menceritakan hal yang menurut saya itu cukup pribadi, saya akan bilang thank you ya, kamu responnya tuh cukup baik. Misalnya ketika saya merasa dia memang meresponnya dengan cukup baik, atau kamu hebat loh menurut aku bisa tetap sabar, tetap berusaha positive thinking dan pacar kamu yang jarang kasih kabar gitu. Nggak semua orang bisa, misalnya itu kan berupa dukungan yang kita berikan ke dia sehingga dia merasa waduh ternyata aku nggak aneh banget kok kalau misalnya aku pengen pacarku perhatian ke aku gitu, karena dia merasa mendapatkan dukungan dari kita. Tapi jangan munafik ya, maksudnya jangan gak tulus gitu loh, kamu bilang begitu ya karena kamu memang merasa kayak gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah tidak membanding-bandingkan masalah dia dengan kita. Sering banget gak sih terjebak ketika ada teman curhat, kita merasa aduh itu mah masalah kamu itu hanya masalah receh-receh lah, buat aku yang masalahnya jauh lebih besar. Teman-teman, ini bukan sedang pertandingan masalah gitu ya, tapi dia memang datang ke kita untuk sharing kondisinya. Walaupun bagi kita itu masalah dia kecil banget, tapi bagi dia itu adalah masalah yang besar. Karena apa? Pengalaman kalian berbeda, situasi hidup kalian berbeda, dan bagi dia ya masalah itu adalah yang besar. Kita hargain gitu ya. Jadi jangan bilang, ya ampun aku mah lebih susah lagi keadaanku sekarang, harusnya kamu bersyukur, masalahmu cuman begitu doang gitu. Harusnya kamu bersyukur punya pacar daripada aku jomblo misalnya. Nggak boleh teman-teman, karena ya itu tadi ya kalau lu mau curhat juga sebagai teman nanti ke dia nanti gitu, jangan di saat ini juga kamu curcol atau curhat colongan gitu ya. Oke, kalau misalnya kalian udah di-sharingkan ke dia oleh dia juga, berusahalah untuk bersikap netral ya. Jangan ikut-ikutan jadi kayak jelek-jelekin pacar dia atau menganalisa dengan bilang iya ya biasanya cowok kayak gitu mah emang ada yang salah dengan dia, atau emang kali kurang perhatian, atau memang dia kayaknya nggak terlalu peduli. Jangan jadi kompor ya. Jadi netral aja gitu, melihat situasi dari sebagaimana adanya, sebagaimana faktanya ya, supaya kamu bisa menolong ke dia gitu. Oke, selanjutnya adalah kalau misalnya kamu nggak paham masalahnya atau nggak ngerti apa yang harus disampaikan, boleh kok jujur. Iya ya, sebenarnya aku berusaha pengen sih kasih gambaran ataupun kasih pandangan, tapi aku jujur nggak terlalu paham sih masalahmu, aku juga nggak pernah di posisi itu, sehingga kayaknya kalau misalnya ngasih pendapat pun aku agak bingung sih. Nggak apa-apa loh mengatakan itu ya. Ini nyontek dulu sedikit. Terus jangan banyak menggurui sih, ini penting banget. Karena apa? Kalau misalnya kita selalu mengguruin itu bikin orang lama-lama juga nggak nyaman, seolah-olah kamu adalah maha benar, maha tahu, dan maha kuat. Sehingga ketika bayangin kalau kamu selalu cerita ke orang ini dan dia selalu kayak nggak pernah kayak kamu punya masalah, itu juga agak nggak menyenangkan ya. Nah, kita sebagai manusia biasa juga nggak masalah kalau being vulnerable, atau kita juga mungkin kalau ada kesempatan yang baik kita juga sharing kalau pengalaman kita gimana, bagaimana kita juga struggle mungkin pernah di keadaan itu, atau kita tahu orang lain struggle, itu juga bisa cukup menolong. Hal yang terakhir ya teman-teman, kalau misalnya kamu merasa teman kamu yang curhat ini udah dikasih masalah dengan masalah A, misalnya dikasih solusi A, B, C, D, E, semua solusi itu dianggapnya bermasalah, semua solusi itu dianggapnya tidak bekerja dengan baik, padahal belum melakukan apa-apa, tidak ada salahnya kita juga konfrontasi ke dia. Maksudnya konfrontasi kayak apa? Kita kasih kesadaran gitu.
Kesadaran itu maksudnya kayak gini, kita bisa bilang, kamu tuh udah menceritakan masalah ini tuh beberapa kali, kita udah banyak berdiskusi, dan udah banyak sekali hal yang bisa kamu coba, tapi kamu nggak mencoba sama sekali. Jadi sebenarnya kamu mau nggak sih masalah ini diselesaikan? Gitu ya. Kalau dia sendiri nggak mau mencoba apapun, teman-teman, nggak ada satupun orang yang bisa menolong dia. Dan jangan sampai kamu hanya dimanfaatkan sebagai tong sampahnya dia. Ya, jadi kalaupun kita juga harus punya sikap ya teman-teman, sebagai orang yang mencurhati orang lain atau kita curhat, kita juga butuh untuk datang, bukan hanya mengeluarkan unek-unek dan sampah kita, tapi apapun respon dia itu nggak peduli gitu. Selain sebagai orang yang dicurhatin, sebagai orang yang curhat pun kita perlu belajar untuk menjadi orang yang terbuka dengan solusi, menjadi orang yang terbuka dengan pendapat dan masukan. Dan lakukan gitu loh kalau memang kamu rasa itu cukup baik, sehingga ada perubahan. Nah, kalau ketemu dengan teman yang tanda kutip nggak teachable gitu ya, nggak mau berubah, nggak mau melakukan tindakan apapun gitu, kita bisa tegaskan dengan bilang tadi gitu ya, kayaknya kamu sih udah berkali-kali sharing nggak melakukan apapun, nggak akan ada yang berubah sih. Jadi aku sebenarnya juga bingung, sebenarnya kamu pengen nggak sih keadaan ini berubah, atau kamu justru enjoy aja sebenarnya dengan masalah yang terus berlarut-larut. Nah, aku jujur kalaupun kamu mau cerita lagi beberapa kali kemudian, aku yakin situasinya masih akan sama, karena kamunya nggak berubah gitu. Itu nggak apa-apa teman-teman, ada kalanya memang orang tuh perlu kayak dibangunkan gitu. Oh iya, ternyata actionku tuh nggak ada untuk semua masalah-masalahku dan semua saran-saranku gitu. Dan ini bukan judgmental ya, tapi biasanya orang kayak gini yang hanya butuh keranjang sampah, yakin deh dia nggak cuma cerita sama kamu, bisa jadi dia cerita ke si A, si B, si C, si D. Tapi ya itu tadi, dia cuma butuh ngeluarin unek-unek dan buang sampah doang. Tapi memang bukan orang yang ingin dengan serius memperbaiki situasi dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi jangan mau jadi korban juga, kayak kamu udah sebel banget, udah berkali-kali capek hati gitu ya mendengar curhatan hati dia, dan kamu kayak jadi lelah mental juga gara-gara dia gitu. Enggak. Ya, yang pertama sekali adalah melindungi diri sendiri juga kan gitu. Jadi ya sampaikan aja, is okay. Oke teman-teman, beberapa prinsip sih udah aku sampaikan ya. Jadi menurut aku ya kalau misalnya nanti ada yang aku kepikir lagi mungkin aku akan tambahkan. Tapi videonya juga udah panjang, semoga kalian bisa mengaplikasikannya gitu ya. Kalian bisa komen apa pendapat kalian dengan apa yang aku sampaikan. Mungkin ada hal yang kalian gak setuju atau kalian ngalamin banget. Kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Aku sangat terbuka untuk masukan teman-teman. Semoga bermanfaat, dan aku yakin bermanfaat kalau dilakukan. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Bye-bye, stay safe and healthy teman-teman.